Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Yunus. Saya dari akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintah di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kretos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintah dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu 1. Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. 2. Tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengembang di antara kepentingan banyak partai. 3. Di dalam sistem multipartai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. 4. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah. 5. Munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan suatu itu. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasas musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai bentuk pemerintahan demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. 3. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 6. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 7. Hak asasi manusia dijamin. 8. Kebebasan pers. 9. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut. 1. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. 2. Mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. 3. Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. 4. Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. 5. Tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat. 6. Menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif. Sekian penjelasan materi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.